Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi kan udah senam ya, dan sudah nyanyi. Saya juga surprise karena saya disuruh nyanyi. Gak ada dalam acara saya akan menyanyi. Alhamdulillah siang ini saya bisa berada di sini bersama teman-teman. Siang ini saya akan bercerita, kita sharing tentang tantangan tenaga kesehatan di era 4.0. Ya, nah ini gadget, HP ini yang mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Nih, mana yang asik nih? Masih pakai gadget? Kayaknya deketan nih, tapi kita lagi ngobrol sama yang di sana. Bener nggak nih? Oh ya. Sekarang masih berhubungan dengan yang di jauh apa sudah di sini? Oh, masih yang dengan yang di jauh. Oke, sementara kita minta fokus dulu. Kita ngobrol berapa menit, Mas? 30 menit di sini, ya. Saya akan sharing sebagai pengalaman saya. Saya seorang ortodontis, tadi saya seorang praktisi, ya, di Rumah Sakit PKU Jogja. Ya, kita lihat di Indonesia ini 56% penduduknya berada di perkotaan, ya, berada di perkotaan, dan 133% itu masing-masing orang itu punya HP lebih dari satu. Siapa yang punya HP lebih dari satu? Banyak kan HP-nya, sampai bingung nih mau jawab yang mana. Rata-rata dari jumlah penduduk kita itu 133%, harusnya 100% itu seluruh penduduk sudah dapat HP satu-satu. Ini hampir rata-rata satu orang punya 2 HP, ya. Dan 56%-nya itu terhubung dengan internet. Separuh dari penduduk Indonesia ini terhubung dengan internet. Bahkan hari ini kita sudah dengar tadi cerita tentang kedepannya 4.0 gimana, dan hari ini tadi kita bisa live streaming. Ya kan, sekarang ini kita live streaming, kita menggunakan internet. Dan 56%-nya ada di medsos. 48 itu pakai handphone. Ya. Semua medsosnya kita bisa pakai smartphone, sudah ada di tangan. Artinya apa? Dunia hanya ada di tangan Anda. Betapa ini suatu perubahan yang luar biasa, disruption yang luar biasa. Bagaimana kita bisa ngatur keadaan, kebutuhan kita hanya di smartphone. Bisa nggak ngerasakan betapa sekarang kita itu hidup kayak di surga dunia. Tengah malam pengen makan, tinggal tik-tik-tik, datang dari GoFood-nya, ya. Mau pergi, udah nggak usah nyetir lagi, tik-tik-tik, tinggal 5 menit, 3 menit, paling lama 5 menit, 10 menit udah di-cancel kalau kita pesen taksi online. Udah kayak surga kan? Semua ada di tangan. Luar biasa, ini mengubah perilaku kita terhadap situasi. Dunia sudah berubah dengan adanya internet. Ya. Dan inilah waktu kita 24 jam itu kita gunakan untuk apa? Hampir 30%-nya untuk ngenet. 30% hidup. Rata-rata orang itu 30% hidupnya tidak lagi untuk tidur, tapi berhubungan dengan netizen, internet. Hampir 15%-nya dengan medsos. Dan hampir 12,5%-nya itu dengan YouTube atau nonton film. Makanya sekarang bioskopnya nggak gede-gede, ya kan? Kalau nonton bioskop dulu, zaman saya muda, sekarang juga masih perasaan muda, ya. Itu bioskop gede banget.
namanya bioskop Mataram. Sekarang karena sudah ada di YouTube, ada film on demand, ya, itu semua menjadi lebih mudah. Mau nonton film apa nih? Semua ada di tangan, ya. Dan 1%-nya sekitar 12%-nya itu dengerin musik. Artinya apa? Sekarang nggak ada orang nganggur. Begitu nganggur, musiknya ini kita dengerin. Itu. Ada azan, kita break dulu mungkin. Ya. Ya, saya lanjutkan. Jadi tadi dengan adanya berbagai macam waktu, kemudian yang luar biasa waktu kita pakai internet, akibatnya apa? Kita kebanjiran informasi. Informasi sekian banyak. Kadang sampai bingung, ini mana nih yang kita baca? Mana nih yang kita butuhkan? Ya, sehingga kita relatif jadi wartawan. Nih, ada kayak gini nih, kita share. Ya, ada banyak sekali informasi. Nah, persoalan di media sosial saat ini kebanyakan ya, kita ini sebagai warga digital belum siap, harus bijaksana terhadap informasi yang sekian banyak. Karena kita biasanya hanya pengkonsumsi. Ada berita ini nih, kita share. Kadang kita share berita yang tidak penting, ya. Jadi bukan share yang penting, tapi kita yang penting nge-share dulu nih. Hati-hati loh ya sekarang, ya. Jadi kebanyakan dari kita itu hanya mengkonsumsi konten, tidak membuat konten. Tidak membuat konten. Padahal Anda semua adalah seorang mahasiswa, bahkan sudah ahli, artinya sudah lulus, ya. Oke, next. Nah, terhadap internet ini ada dampak positif dan negatifnya, ya. Pasti kita informasinya lebih jelas. Jadi sekarang antara dosen dengan mahasiswa itu cuman duluan mana nih? Ya toh, kalau mahasiswa punya waktu banyak, dia bahkan dapat ilmu yang lebih baru daripada dosennya. Kok dosennya telat ngelihat berita, ya kalah duluan, ya. Duluan mana yang bisa ngelihat informasi ini. Kemudian positifnya bisa memicu kreativitas. Hari ini kita berkreasi, bisa pakai streaming, itu karena adanya internet. Dan ini menggerakkan ekonomi di seluruh masyarakat. Sekarang contohnya kita pergi kuliner, nggak pasti harus punya tempat di pinggir jalan, ya kan? Kuliner itu sekarang dicarinya pakai Google Map, makin nyelempit, makin jauh, gimana? Lebih puas? Iya, langsung posting. Ini UKM yang dulu nggak punya tempat di kota, sekarang ke desa-desa. Destination wisata yang di luar kota yang jauh-jauh, sekarang jadi tempat selfie. Ini semua apa? Karena ada teknologi internet ini. Orang sudah puas kalau bisa selfie dan upload. Nih, udah nyampe sini nih. Di mana nih? Likersnya banyak. Aduh, seneng. Pas likersnya sedikit, galau. Ya. Nah, negatifnya untuk anak-anak kalau kita nggak siap secara mental, ini pornografi bisa masuk. Ya, dan itu tidak ada tidak ada sekatnya, tidak ada penyaringnya. Kalau kita tidak membekali diri kita untuk bisa lebih bijaksana, bisa bahaya, ya. Kemudian penipuan yang tidak kalah pentingnya hoax. Ya, hoax ini sekarang marak sekali. Apalagi bisa dimanfaatkan untuk ekonomi, untuk misalnya ekonomi itu ada black campaign. Zaman dulu sebelum ada internet, ada orang, ayam goreng yang terkenal di Jogja. Dibuatlah hoax,
Oh, ayamnya nggak disembelih secara syar'i, tapi dicekek. Berita itu tersebar kemana-mana. Akhirnya rumah makan itu berkurang konsumennya. Itu hoaxnya zaman dulu, ya. Padahal itu cuman hoax, ya. Itu modelnya seperti itu. Kalau yang sekarang, next, ya, oke. Kalau yang sekarang orang bisa cuman apa ya, bikin cerita, oh ini di sini rumah makannya gelap, ada mbah dukunnya, ada tuyulnya, disebarin. Dan bikin video bagaimana orang kerasukan roh, terus dia nyebut saya nih disuruh nungguin rumah makan ini, akhirnya rumah makan itu bangkrut. Ini namanya black campaign. Dan sebagai orang yang sadar harus kreatif, harus kritis terhadap hal-hal seperti itu. Benar nggak sih? Jangan-jangan urusan bisnis, ya. Oke. Ini ragam media sosial di Indonesia. Saya kira semua sudah punya, ya. Oke, next. Nah, ini juga ada berbagai macam ragam media sosial. Apakah harus semua kita punya? Enggak. Tapi tanyakan pada diri kita mau apa? Kita mau milih apa sih yang pas dengan kebutuhan kita? Kita mau presenterkan diri kita sebagai apa? Di mana kita perlu? Itu sudah bisa dipakai untuk mengedukasi dan juga untuk branding personal dari kita, ya. Jadi media sosial itu bisa dimanfaatkan untuk branding. Asal kita cari yang pas. Kita kalau mau jadi YouTuber, ya pasti pakai YouTube, ya kan? Tapi kalau anak sekarang pakai IG, ya kalau di IG bagaimana kita ngisi bio-nya. Itu harus dipikirkan konten-kontennya. Jangan hanya sebagai pengkonsumsi, ya, tapi juga pembuat. Oke, next. Sekarang kita cerita di industri revolusi. Pada zaman dulu di 1.0 itu dimulai dengan mesin uap. Di 2.0 itu adalah ada listrik, industri masuk, industri listrik. Di 3.0 itu ada IT, komputer dan robot. Ya. Di 4.0 saat ini itu semua terkoneksi. Seperti tadi yang sudah disampaikan Mas Rio ya, yang dari GISI, bagaimana itu data-data, big data yang ada saling terkoneksi. Dari gen kita yang diteliti, dihubungkan dengan apps, dia bisa ngecek nih kita kebutuhan kita kayak apa. Ya, inilah yang namanya 4.0. Semua data-data yang ada itu saling bisa terkoneksikan untuk kebutuhan manusia. Ya, oke, next. Nah, ini ceritanya. Next. Nah, setelah ada seperti itu, dari pemerintah juga membuat regulasi. Di Undang-Undang Dasar 45 itu ada regulasi tentang hak setiap orang untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Next. Kemudian tahun 2008 Undang-Undang Nomor 14 itu keterbukaan informasi publik, bahwa badan publik pemerintah itu wajib menginformasikan data-data yang diperlukan untuk masyarakat dengan baik dan benar, ya. Dan tidak boleh kita menyimpannya. Misalnya kayak di Depkes punya data tentang apa saja penyakit yang terbanyak, Puskesmas punya data sakit apa yang ada di sana yang paling banyak, itu harus diinformasikan. Dan kita berhak untuk mendapatkan informasi itu. Jadi kalau teman-teman mau penelitian, datang ke suatu badan, Bu saya mau cari data, itu bisa, ya, dan diberikan dengan baik dan valid. Oke, next.
Dan di Undang-Undang Kesehatan ini juga ada di pasal 7 tahun 2019 itu bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Ya. Dan fasilitas kesehatan harus mempunyai fasilitas tentang IT. Ya, itu sudah menjadi target dari pemerintah. Next. Nah, di Google info kesehatan itu paling banyak juga. Terutama ibu-ibu muda yang mau hamil atau sedang hamil, itu pasti heboh untuk googling tentang informasi kesehatan. Macam-macam ya ini, ya. Semuanya bisa kita cari di Mbah Google ya. Kalau dulu Mbah Dukun ada lagunya, sekarang Mbah Google. Next. Ya. Kita bicara hoax nih. Dari informasi kesehatan tadi, informasi yang ada ini, kita harus tahu apa itu hoax. Karena tidak semua informasi itu benar. Ya. Yang penting kita sharing, bukan sharing yang penting. Itu kita bisa kena undang-undang informasi. Kalau kita menyebarkan informasi yang tidak benar. Nah, kita harus tahu apa itu hoax? Hoax adalah material informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Ada loh orang yang sengaja membuat hoax, ya, sengaja. Dan ini benar-benar terjadi ketika dia mengatasnamakan sultan waktu itu. Dia membuat berita hoax, itu diurus benar sama penegak hukum. Jadi sengaja dia membuat berita yang tidak benar. Ada yang seperti itu. Jadi teman-teman juga harus kritis terhadap hoax ini. Karena mereka ada niatan untuk bisa memecah elemen bangsa. Kemudian juga karena ada motif-motif tertentu baik ekonomi maupun terkait dengan perpecahan elemen bangsa ini. Apalagi kemarin sebelum pemilu itu ya, itu beritanya udah simpang siur. Nah, ini harus bijaksana melihatnya. Oke, next. Apa? Oh ya, ini contoh-contoh hoax tentang kesehatan. Ya, contoh hoax kesehatan yang kita harus kritis. Oke, next. Nah, mungkin ada film ya yang bisa ditampilkan filmnya. Mari kita lihat dulu. Sekilas terlihat, yakin itu benar. Ya, seperti itu. Kalau kita cuma moto pada saat seperti ini, apa persepsi kita? Ya, dia ketangkap basah, moto mau ini. Padahal yang sebenarnya terjadi apa? Dia mau nyumbang. Ya kan? Ini yang harus kita waspadai, hal-hal seperti itu. Ketika ada foto seperti ini, benar nih. Ternyata dia mau nyumbang, cuman karena uang sebelumnya susah dimasukin, dia mau masukin, uang tangannya jatuh. Ini, ya, oke, next. Nah, jadi gimana cara kita mendeteksi hoax? Cek alamat URL, siapa penulisnya, narasumbernya, cek situs, cek dengan media lain. Nah, apa kata Cak Lontong? Pikir dulu sebelum disebar, ya, agar kita lebih bijaksana. Next, ya, langkah cerdas hadapi hoax itu hati-hati dengan judul cerita referensi, cek keaslian foto video, ya, dengan Google Image, kemudian cermati alamat situsnya. Karena dari 43.000
Yang terverifikasi tidak sampai 300 yang portal resminya. Ya, periksa fakta mana sumbernya, ikut diskusi grup anti hoax. Ya, oke, next. Ini untuk Facebook ada sebetulnya untuk ngecek ini hoax apa enggak. Google pun juga. Twitter juga ada fitur report tweet. Ini bisa dimanfaatkan teman-teman untuk ngecek berita ini benar apa enggak. Gitu ya. Oke, next. Nah, kalau kita di Indonesia ada aduan bisa ke ini. aduankonten@mail.kominfo.go.id atau masyarakat anti hoax ya. Ini di data turnback hoax ID. Oke, next. Ini inovasi di bidang pelayanan. Tadi sudah diceritakan tentang robotic surgery yang dari Mas Rio tadi, gimana dengan 5G itu kita bisa pakai robotic surgery. Jadi ini memang sudah terjadi di Cina dan India. Seorang dokter bedah bisa mengoperasi ya, tapi memang pakai 5G. 5G itu adalah kemampuan WiFi yang sangat besar. Tidak parsial seperti hanya di sini, tapi udah satu kota besar, ya seperti itu. Kemudian ada mesin learning, ya jadi pembacaan X-ray expertise dari radiologi, ya itu sudah bisa dibaca. Kalau ini sudah banyak ya. Ada virtual dokter, virtual nurse, medical record, telehealth monitoring. Ini adalah inovasi di bidang kesehatan. Next. Nah ini telerobotic surgery dan ini sudah benar-benar terjadi. Oke, next. Ini virtual dokter ya, next. Di Indonesia ada Halodoc, ada ClickDoc yang bisa kita pakai. Coba datangin, pakai aplikasinya. Yuk, next. Ini kalau nurse sensei ini dia membuat apps terhadap nurse yang mana dia bisa ngecek virtual dan sekarang sebetulnya kita udah pakai ya itu yang jam yang dia bisa ngecek untuk tekanan darah berapa langkah kita sudah kita lakukan itu adalah 4.0 ya aplikasi 4.0. Next. Nah ini di rumah sakit semua rumah sakit sekarang berlomba-lomba untuk bisa memakai e-medical record yang bisa menghubungkan semua unit layanan dengan rekaman medis seorang pasien. Ya, kalau di Jogja saya kira sudah mulai dan sudah lumayan baiknya. Tapi di Indonesia bagian-bagian lain juga sudah banyak. Ya, oke. Nah, ini tantangan di era industri kita sebagai tenaga kesehatan apa nih? Kompetensi pelayanan. Di bidang kesehatan kompetensi pelayanan ini sekarang berkembang luar biasa. Contoh sederhana saya sebagai dokter gigi. Dulu dokter gigi hanya dokter gigi umum, udah. Sekarang sudah ada spesialisasinya. Mungkin ada yang tahu spesial. Oh, yang segini aja ini spesialisnya udah macam-macam. Dari bedah mulut, spesialis gusi. Gusi ini ada spesialisnya sendiri loh. Kemudian namanya spesialis periodontologi, ya. Kemudian gigi, dulu gigi kalau udah rusak, oh dicabut aja. Sekarang gigi tinggal akarnya sedikit, bisa dipertahankan dengan oleh dokter gigi spesialis konservasi. Itu gigi tinggal sedikit, jadi kalau udah rusak giginya, apakah harus dicabut? Oleh dokter spesialis konservasi dipertahankan. Itu sudah ada namanya kompetensi pelayanannya sekarang sudah lebih meningkat ya. Kemudian inovasi pelayanan, sekarang inovasi pelayanan sudah lebih meningkat lagi. Anda datang di rumah sakit, sakitnya apa, tinggal duduk manis, ada dokter yang akan sesuai dengan sakit yang terjadi ya. Ini sudah inovasi pelayanannya juga sudah meningkat. Mutu pelayanan di Indonesia sekarang harus terakreditasi. Tujuannya apa terakreditasi?
agar mutu pelayanan tidak seenaknya. Dulu bisa seenaknya, kita rumah sakitnya begini. Sekarang enggak, ada standar-standar yang harus dipenuhi sebuah pelayanan, ya, sebuah institusi pelayanan kesehatan harus memenuhi standar-standar kesehatan sehingga ada akreditasi. Untuk ikut BPJS, sebuah rumah sakit atau sebuah fasilitas kesehatan harus terakreditasi. Jadi teman-teman jangan takut, kalau di rumah sakit sana gimana ya? Selama dia sudah terakreditasi berarti mutunya sudah ada standarnya. Sumber daya manusia. Nah, ini kita sebagai manusia yang hari ini bergerak di bidang kesehatan. Gimana nih? Karena dengan adanya disruption teknologi ini, internet ini merubah pola pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi kesehatan. Next. Ya, next. Selanjutnya, how about you? Gimana nih teman-teman? Tadi udah ngelihat cerita dari sana sini, wah internetnya gini. Sekarang balik ke sini. Apa nih kita nih sekarang? Oke. Ya. Nih saya tanya, teman-teman harus punya dream. Punya cita-cita. Sudah ada yang tahu pengennya jadi apa? Good. Siapa yang belum tahu, aku tuh mau jadi apa ya? Alah, ngalir aja. Ngalir kemana? Mau ngalir kemana? Setiap orang ketika masih muda nih, harus sudah punya mimpi, aku besok mau jadi apa? Saya mah biasa-biasa, jangan dong. Allah membuat Anda itu suatu, seorang yang luar biasa. Ketika kita lahir itu menjadi manusia yang luar biasa. Karena kita tahu ya, sperma itu banyak sekali kan, yang jadi kan cuma satu. Berarti yang hebat, Anda ini unik. Anda punya potensi yang luar biasa. Dan Allah itu menitipkan misi pada setiap orang. Gimana saya tahu misi saya? Gimana saya tahu saya ini mau jadi apa ya? Nggak tahu saya cita-citanya. Saya mah manut aja. Nggak boleh begitu. Harus tanya dengan passion. Saya ini senengnya apa? Oh, saya seneng nolong orang. Saya kok seneng ya ngelihat orang yang bisa nolong orang sakit. Nah, itu arahkan ke sana. Di sana tahu kalau ini passion kita sama enggak gimana? Tahu enggak? Kalau kita ngerjakan sesuatu dan kita senang ngerjakan itu sampai berjam-jam tanpa kerasa lelah, itu artinya itu passion Anda. Dan wah saya passionnya melukis atau saya passionnya menggosip. Jangan salah, passion menggosip itu bisa jadi pendapatan yang baik kalau misalnya jadi YouTuber. Nah, gimana nih cari berita-berita yang heboh-heboh atau cerita, oh saya sukanya tuh makan nih, pergi kuliner, jadi YouTuber kuliner, itu menghasilkan uang. Jadi bukan sekedar passion saja, tapi passion yang bisa menghasilkan uang. Mohon maaf dokter. Oke, habis ya. Iya. Oke, dan satu slide lagi, harapan saya dengan passion yang besar itu menjadi global talent. Iya, oke. Iya, ini adalah yang terakhir, passion adalah produk hati yang sudah tertanam dalam diri sebagai pemberian pencipta dan akar dari kinerja yang dahsyat seperti yang saya sampaikan, dan kinerja itu harus menghasilkan suatu karya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.